Tribunner saat berlibur di Pulau Bitung, ada aneka menu khas yang wajib Anda cicipi, termasuk tradisi makan bedulang yang menyajikan makanan di atas nampan pipih yang banyak disebut sebagai dulang. Makan bedulang sendiri bisa Anda coba di tempat Rasau, tepatnya di area Sungai Purba, Desa Lintang, Belitung Timur. Di tempat ini, Anda tak hanya bisa menikmati kenikmatan kuliner lokal saja, namun ada pula kearifan lokal yang terkandung dalam sajian makanan bedulang. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, ada rekan Adelina Nurmalitasari dari Pos Belitung yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan rekan Adelina. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa bagi Tribuners yang ingin menikmati kuliner tradisional Belitung, mungkin menikmati makan bedulang di tempat Rasau ini bisa menjadi pilihan. Makan bedulang ini sebenarnya tradisi penyajian makanan dari Belitung, di mana makanan disajikan dalam nampan pipih bulat yang disebut dengan dulang. Dan dalam satu dulang ini biasanya ada berbagai lauk yang bisa dinikmati untuk 4 orang. Saat saya berkesempatan mencicipi makan bedulang di tempat Rasau, ada kesan tersendiri karena olahan menunya yang menurut saya unik nih Tribuners. Menu-menu yang tersaji itu memiliki nilai yang erat kaitannya dengan kehidupan sekitar. Makanan yang disajikan di tempat Rasau ini berasal dari alam sekitar, dari mulai ikan yang didapat dari sungai dan juga rempah-rempah yang diambil dari kebun atau tanaman hutan. Dan menikmati makanan di tempat Rasau, Tribuners bisa belajar kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh pengelola tempat Rasau, yakni Pak Nasidi, dan juga masyarakat setempat yang masih hidup berdampingan dengan alam. Saat saya ke sana, menu makan bedulang yang disajikan yakni ada dagangan ikan darat, kemudian juga ada tumis daun iding-iding, juga ikan cempedi goreng, pucuk daun singkong rebus, dan juga masakan ikan yang dimasak seperti gulai. Tapi yang mencuri perhatian kami saat itu ialah menu ikan darat yang berbahan baku ikan tupok atau ikan gabus yang di dalamnya terlihat daun-daunan. Hal ini agak jarang karena biasanya gangan ikan darat ini dimasak dengan tambahan singkong yang dipotong-potong kecil. Dan menurut pengelola tempat Rasau, Pak Nasidi, menu masakan ikan di tempat Rasau ini ditambahkan bahan-bahan daun-daunan yang menambah cita rasa dan dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan. Bahkan masakannya pun tidak menggunakan penyedap dan juga kadang tidak dipakai gula. Dan cita rasa manis tipisnya pun didapatkan dari daunan yang ditambahkan dalam masakan. Dan dedaunan yang biasanya dipakai dalam memasak ini seperti ada daun melantang. Daun ini digunakan untuk menghilangkan aroma tidak sedap dari ikan air tawar yang biasanya memiliki bau lumpur, Tribuners. Bahkan di tempat Rasau ini, daun rosella juga bisa ditambahkan dalam masakan untuk memberikan rasa masam serta ada sedikit rasa manis. Hal ini memang sedikit unik karena biasanya orang hanya memanfaatkan bunga rosella yang berwarna merah untuk menjadi teh, tapi di tempat Rasau ini daun rosella pun bisa digunakan untuk menjadi bumbu masakan. Ada pula daun-daunan hutan lain yang biasanya dipakai Pak Nasidi ini untuk menambahkan cita rasa atau memiliki khasiat khusus seperti ada tambahan daun kandis, kemudian daun renggadayan, daun medang, dan lain sebagainya. Dan Tribuners, untuk penggunaan dedaunan ini juga selain untuk menambah cita rasa, dipercaya memiliki manfaat khusus. Hal ini dipelajari warga setempat sebagai bagian dari kearifan lokal. Dan menurut penggunaannya, daun-daun dari hutan ini juga dipelajari masyarakat lokal yang mengamati tumbuhan yang diamati binatang. Menurut penuturan Pak Nasidi, kalau tanaman itu bisa dimakan oleh binatang hutan seperti kancil, berarti tanaman tersebut juga aman untuk dikonsumsi manusia. Dan selain menggunakan daun-daunan sebagai tambahan masakan, di tempat Rasau ini berbagai bagian tumbuhan juga diolah secara tradisional untuk menjadi minuman herbal seperti ada teh pucuk berebat, ada teh pelawan, kemudian juga ada teh pucuk kelam, dan juga ada teh akar kuning yang dipercaya berkhasiat untuk menambah stamina, kemudian juga melancarkan darah, juga bahkan mampu untuk menurunkan kolesterol. Dan selain itu banyak juga kearifan lokal yang terus dipertahankan dan dilestarikan Pak Nasidi di tempat Rasau. Apalagi tempat Rasau ini bukan sekedar destinasi wisata, Tribuners, namun banyak pula memiliki nilai-nilai yang besar bagi kelestarian lingkungan.
Dan sedikit saya perkenalkan, untuk tempat Rasau ini juga dikenal sebagai Sungai Purba yang menjadi rumah bagi ikan-ikan unik seperti ada arwana silver, ikan canamari, atau juga disebut warga lokal sebagai ampong dan lainnya. Demikian rekan Ariska. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.